Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bagaimana jika sejumlah peramal ternama dari Nostradamus hingga Babak Vanga memiliki visi yang serupa tentang 1 tahun yang sama? Akankah itu pertanda ataukah hanya kebetulan semata? Meskipun ramalan tidak selalu akurat, banyak orang yang tetap penasaran, bahkan cemas ketika mendengar prediksi-prediksi mengerikan sekaligus menjanjikan tentang masa depan. Di topik ini, kita akan menelusuri ramalan tahun 2025 yang konon memuat peristiwa besar, wabah mematikan, konflik geopolitik, hingga lompatan teknologi yang dapat mengubah peradaban manusia. Mengapa tahun 2025 menjadi sorotan? Tahun 2025 kerap disebut-sebut dalam berbagai ramalan, baik yang bersifat kuno maupun modern. Anehnya, beberapa peramal hebat dunia yang biasanya berbeda jalur prediksi ternyata memiliki kesamaan visi tentang apa yang akan terjadi pada 2025. Kesamaan ini jarang terjadi karena setiap peramal umumnya memakai metode yang unik. Ada yang berdasarkan penglihatan batin, mimpi, vision, dream, prophecy, meditasi dengan bola kristal, bahkan penafsiran astrologi rumit. Sebelum kita menyelam lebih dalam, penting diingat bahwa ramalan bukanlah kepastian. Tak jarang, para peramal sendiri mengakui bahwa sebagian besar penglihatan mereka bisa saja salah tafsir atau bahkan terjadi di semesta paralel. Namun, sejarah memperlihatkan bahwa beberapa prediksi di masa lampau memang terbukti benar. Karenanya, merunut ramalan-ramalan ini bisa menjadi latihan menarik untuk mempersiapkan diri atau setidaknya memberi kita sedikit pegangan di tengah ketidakpastian global. Nostradamus, peramal legendaris dari Prancis. Jika membahas peramal besar dunia barat, nama Nostradamus hampir selalu jadi rujukan utama. Ia lahir pada 14 Desember 1503 di Prancis dan menghabiskan hidupnya mempelajari astrologi, herbal, serta berbagai ilmu esoterik. Publikasi terpentingnya, Les Properties 1555, memuat 942 puisi kuatrain yang kemudian dipecah ke dalam beberapa kelompok, sering disebut centuries. Karya Nostradamus menjadi terkenal karena dianggap memprediksi berbagai peristiwa besar, seperti kematian Raja Prancis Henry II 1559, kebakaran besar London 1666, Revolusi Prancis 1789, kebangkitan Hitler 1930-an, penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 1945. Akurasinya memang kontroversial karena bahasanya yang puitis dan multitafsir. Meski begitu, banyak orang kagum karena keakuratan timing serta detail beberapa peristiwa. Lalu apa yang ia katakan tentang 2025? Ramalan pertama, perang panjang dan mata uang baru. Dalam salah satu bagian bukunya, Nostradamus memprediksi, setelah perang panjang, semua tentara menjadi sangat lelah hingga mereka tidak dapat membayar gaji prajurit. Karena kekurangan emas dan perak, mereka akan beralih mencetak mata uang dari kulit, tembaga cor, serta koin yang memiliki simbol bulan dan bintang. Beberapa penafsir terkini mengaitkan hal ini dengan perang Rusia-Ukraina yang mulai berkobar pada 24 Februari 2022. Konflik tersebut menyerap banyak sumber daya, merontokkan ekonomi kedua belah pihak, bahkan berdampak ke seluruh dunia melalui krisis energi dan pangan. Jika benar mengarah ke perang ini, maka di tahun 2025, sekitar 3 tahun sejak awal konflik, kedua pihak barangkali akan benar-benar lelah dan terdorong melakukan gencatan senjata. Meski terdengar menakutkan, kita masih bisa menaruh harapan bahwa masa kelelahan total itu justru membuka jalan bagi perdamaian. Ramalan kedua, Inggris dalam konflik dan wabah baru. Ramalan Nostradamus juga menyebutkan,
Ketika orang-orang dari Eropa melihat Inggris menegakkan tahta di belakangnya, perang akan meletus dengan kejam di sayapnya. Wabah kuno akan lebih mematikan daripada musuh manapun. Kalimat ini ditafsirkan sebagai risiko konflik serius di Inggris. Bisa saja muncul dari negara-negara Eropa di sekitarnya, atau bahkan dari dalam negeri sendiri. Jangan lupa, Inggris Raya UK memiliki sejarah panjang ketegangan internal antara Inggris dan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Perbedaan budaya, pandangan politik, hingga isu pemisahan diri, seperti yang sudah terjadi pada Brexit, selalu menjadi potensi konflik. Yang lebih menakutkan dari ramalan ini adalah kemunculan wabah kuno yang mungkin lebih mematikan daripada perang. Sebagian orang menafsirkan bahwa tahun 2025 akan lahir pandemi baru, mirip dengan COVID-19, tapi kemungkinan lebih sulit dikendalikan. Disinilah kita masuk ke prediksi seorang peramal modern bernama Brandon Biggs yang seolah menguatkan gambaran Nostradamus. Brandon Biggs mimpi buruk tentang pandemi global. Brandon Biggs mengaku menggunakan metode dream prophecy. Ia melihat masa depan lewat mimpi. Biggs pernah menghebohkan publik karena meramalkan 4 bulan sebelumnya bahwa Trump akan ditembak di bagian telinga kanan saat kampanye. Beberapa waktu lalu, Biggs mengunggah video yang menyatakan akan muncul pandemi yang jauh lebih mematikan daripada COVID-19, merenggut sekitar 350 juta jiwa di seluruh dunia. Virus ini bukan berasal dari Asia, melainkan dari Eropa, khususnya Inggris dan Prancis, dan menyebar lewat udara, sehingga sangat sulit dikendalikan. Kesamaan antara penglihatan Biggs dan Nostradamus soal wabah mematikan di Eropa membuat banyak orang bertanya-tanya. Kendati belum tentu akurat, kita tetap bisa mengambil pelajaran agar senantiasa menjaga kesiapan kesehatan global, terutama setelah latihan besar saat pandemi COVID-19. Tentu saja, belum ada yang bisa memastikan apakah penglihatan Biggs tersebut akan terjadi di realitas kita atau di dimensi lain. Namun, kewaspadaan tak pernah ada ruginya. Babak Vanga, Nostradamus dari Balkan. Beralih dari barat ke kawasan Balkan, kita menemukan Babak Vanga, seorang perempuan buta asal Bulgaria yang dijuluki Nostradamus dari Balkan. Lahir pada 1911, Babak Vanga kehilangan penglihatannya di usia 12 tahun akibat terhantam badai tornado. Ia mengaku, sejak peristiwa tragis itulah ia mendapat kemampuan menatap masa depan. Ramalan Babak Vanga acap kali membuat merinding. Beberapa prediksi terkenal yang dikaitkan padanya antara lain serangan teroris 11 September 2001, runtuhnya Uni Soviet 1991, bencana nuklir Chernobyl 1986, terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden AS 2008. Para peneliti yang menelusuri jejak ramalannya mengklaim tingkat akurasinya lebih dari 80%. Walaupun tak ada bukti ilmiah untuk mengukuhkan hal ini, kita tak bisa memungkiri bahwa nama Babak Vanga telah melegenda. Apa pandangannya untuk 2025? Seperti Nostradamus dan Brandon Biggs, Babak Vanga juga menyebut munculnya virus baru yang mematikan di Eropa pada 2025. Tingkat penularannya disebutkan bakal melampaui penyakit-penyakit yang pernah kita kenal sebelumnya, bahkan bisa jadi memicu kepanikan global. Babak Vanga juga menegaskan bahwa tahun 2025 akan diwarnai cuaca ekstrim, entah itu banjir, topan, maupun gelombang panas yang merugikan banyak wilayah. Ia khususnya menyorot gempa bumi di wilayah pesisir barat Amerika Serikat, sekitar California, dan banjir besar di Asia Tenggara. Di sini, kita bisa mengaitkannya dengan komik Mirai no Mirai, The Future I Saw, karya Rio. Komikus ini mengaku pernah bermimpi melihat bencana alam besar pada 5 Juli 2025. Dalam visinya, terjadi gempa tektonik bawah laut yang parah
memicu tsunami dahsyat di sebuah daerah Asia Tenggara, dan bahkan ia memimpikan dirinya sendiri meninggal pada tanggal tersebut. Apakah ini sekadar kebetulan atau peringatan? Kita belum tahu. Namun kisah ini menambah lapisan ketegangan yang semakin mencengkeram hati. Menariknya, tidak semua prediksi Babak Fanga bernada kelabu. Ia juga menyampaikan beberapa kabar baik yang mungkin bisa menjadi titik terang bagi umat manusia. 1. Terobosan energi. Babak Fanga memprediksi tahun 2025 menjadi momentum perkembangan pesat energi terbarukan dan teknologi fusi nuklir terkendali. Kalau ini menjadi kenyataan, kita mungkin akan melihat peralihan besar dari bahan bakar fosil ke energi bersih. 2. Kemajuan medis. Teknologi pembuatan organ buatan dan rekayasa genetik tersebut akan berkembang pesat. Beberapa penyakit mematikan yang dulu sukar diobati, kini mulai mendekati tahap penyembuhan total. 3. Perkembangan AI. Kecerdasan buatan AI akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di bidang biomedis. Kemajuan AI kemungkinan besar akan mendorong revolusi pelayanan kesehatan, diagnosis hingga penemuan obat baru. Athos Salome, Nostradamus yang masih hidup dari Brazil. Selain nama-nama di atas, masih ada satu tokoh yang akhir-akhir ini sering disebut, yaitu Athos Salome, lahir pada 2 Oktober 1986 di Brazil. Ia mengklaim memiliki kemampuan channeling, yaitu semacam indera keenam yang memungkinkan dirinya mengakses informasi masa depan. Ramalannya mulai dilirik banyak pihak setelah ia dianggap tepat memprediksi pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Bagi Athos Salome, tahun 2025 menandai era di mana eksperimen rahasia dalam rekayasa genetik akan makin berani dilakukan. Ia menyebut bahwa manusia akan mulai menciptakan manusia sempurna yang lebih kuat dan kebal terhadap banyak penyakit. Dugaan ini sejalan dengan prediksi Babak Fanga tentang pesatnya perkembangan bioteknologi. Tentu saja, isu manusia rekayasa ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ilmiah maupun masyarakat umum. Di satu sisi, hal ini bisa membantu menciptakan generasi bebas cacat genetik dan panjang umur. Di sisi lain, menyulut perdebatan etis tentang di mana batas antara pengobatan, terapi gen dan desain manusia. Tidak hanya itu, Athos Salome turut memprediksi bahwa manusia akan menemukan bukti konkret keberadaan alien pada 2025. Bahkan, ia berpendapat kontak langsung mungkin terjadi di wilayah pesisir dan padang pasir yang terpencil. Lebih mengejutkan lagi, sebagian informasi rahasia mengenai makhluk ekstraterestrial ini akan dibuka ke publik. Menariknya, Babak Fanga pun pernah menyebut soal alien. Ada beberapa catatan yang menyiratkan bahwa makhluk di luar bumi sudah lama mengamati peradaban manusia. Bila benar, maka tahun 2025 bukan hanya diliputi ketakutan wabah, tetapi juga euforia karena kita tidak sendiri di jagat raya ini. Kecemasan yang berpadu harapan, bagaimana kita menyikapinya? Mendengar segala prediksi kelabu, perang melelahkan, wabah baru, bencana alam, sampai eksperimen genetik, membuat kita mudah dirundung kecemasan. Bagaimana jika semua ini terjadi? Apakah kita cukup kuat menghadapi kekacauan yang demikian besar? Namun kita juga menemukan sisi optimistis. Terobosan medis yang bisa menyelamatkan jutaan nyawa, energi bersih yang mungkin menyejukkan bumi, hingga teknologi AI yang membuat pekerjaan manusia lebih efisien. Bahkan, penyingkapan keberadaan alien bisa saja memberikan sudut pandang baru tentang kebersamaan makhluk hidup di alam semesta. Disinilah letak ketegangan dan sentuhan emosional dari ramalan-ramalan tahun 2025. Seakan-akan kita diuji untuk menghadapi satu babak besar dalam sejarah manusia,
di mana semua hal bisa berubah drastis, baik ke arah kehancuran maupun ke arah kebangkitan. Ramalan sebagai cermin kesiapan. Pada akhirnya, ramalan tetaplah ramalan. Tak ada jaminan semua prediksi itu akan benar-benar terwujud di dimensi ini. Bahkan para peramal legendaris seperti Nostradamus atau Babak Fanga pun tak pernah mengklaim dirinya tak bisa salah. Boleh jadi kita hanya bersentuhan dengan tafsiran tekstual yang keliru atau interpretasi yang berbeda dari maksud aslinya. Meski demikian, ada dua pelajaran besar yang bisa kita petik. 1. Waspada dan siap. Beberapa prediksi buruk entah perang, wabah, atau bencana alam mengingatkan kita untuk terus memperkuat sistem kesehatan, pertahanan, dan solidaritas global. Ketika COVID-19 melanda, kita melihat betapa gentingnya kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. 2. Terus berinovasi. Prediksi baik tentang kemajuan teknologi, energi terbarukan, AI dan bioteknologi mendorong kita untuk lebih proaktif memajukan riset dan pengembangan. Kalau benar terobosan itu sudah dekat, kenapa tidak kita percepat agar manfaatnya bisa dinikmati lebih banyak orang? Harapan dan ketakutan sering berjalan bergandengan. Sisi menakutkan, pandemi, perang, bencana alam, barangkali akan selalu membayangi kita. Namun, sisi positif, perkembangan energi bersih, penemuan medis, sampai kontak alien juga memberi percikan semangat dan rasa penasaran yang menegangkan sekaligus mengharukan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.